Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat biogas dari air limbah tahu. Jadi kita menggunakan reaktor yang kemarin kita buat. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang bekerja di industri tahu atau teman-teman yang ingin penelitian tentang pembuatan biogas dari air limbah tahu. Ini adalah contoh pembuatan biogas dari limbah tahu untuk skala kecil menggunakan reaktor yang kemarin kita buat. Ini reaktornya sudah dilengkapi dengan pressure gauge, pipa sampling cairan, dan juga pipa sampling gas. Nah, untuk membuat biogas dari air limbah tahu ini ada dua bahan utama yang harus ada, yaitu yang pertama adalah sumber mikrobanya atau starternya. Saya menggunakan starter dari slari keluaran reaktor biogas digester biogas kotoran sapi, tetapi ini sudah disimpan lama. Lebih baik kalau menggunakan slari yang baru, tetapi ini masih bisa digunakan. Dan kemudian memakai ini air limbah tahu. Ini nanti akan dicampurkan ke dalam reaktor. Komposisinya tidak harus sama persis, tidak harus persis, tetapi sebaiknya air limbah tahunya tidak kurang dari setengah total cairan di dalam reaktor. Saya akan masukkan inokulumnya dulu atau starternya dulu, sumber mikrobanya dulu. Ini untuk membilas ya. Dimasukkan sumber mikrobanya dulu, kemudian air limbah tahunya. Kemudian ini reaktor yang sudah kita siapkan ini tinggal dilem saja. Setelah kita campur bahannya, tinggal dilem saja. Bisa menggunakan lem araldit atau lem silikon. Dan untuk hari ini saya akan menggunakan lem araldit. Kita campur ya, lem putih dan lem merah, perbandingannya 1:1 untuk pengeleman tutup dari reaktor. Lemnya kita campurkan ya, ini antara lem putih dan lem merah. Kemudian kita lemkan di ini, di uliran di dalam tutup, supaya nanti bisa lekat dengan baik. Jadi kita tempelkan lem ini pada ulir-ulir ditutup supaya nanti itu bisa tertutup dengan rapat digesternya. Kemudian kita pasangkan ada digester, harus rapat ya, sekali pasang ini. Nah, ini sudah rapat digesternya. Kemudian lubang sampling cairan ini kita tutup.
kita akan tunggu sampai besok, sampai biogasnya terbentuk, dan kita akan amati setiap hari bagaimana biogasnya terbentuk, apakah cukup banyak atau tidak. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu supaya air limbah tahu dan starternya tercampur dengan baik, sehingga nanti mikroba-mikroba dalam starter itu dapat memakan air limbah tahu untuk menghasilkan biogas. Dan ini adalah pengamatan produksi biogas pada hari pertama. Kita kalau dilihat dari tekanan dari pressure gauge cukup tinggi ya, sehingga dapat menekan piston ini dari siring ini sendiri. Ini kita ambil 60 ml lebih sedikit, karena tekanan yang besar kita tidak mudah untuk mengambil sebanyak 60 ml persis. Kita hitung sebagai 60 ml, kita ambil lagi. Nah, ini gas itu dapat menekan piston dari siring ini dengan cepat. Kita ambil lagi sekitar 60 ml lebih sedikit, jadi 120 ml. Jadi ini kalau dilihat produksi biogas pada hari pertama ini terhitung tinggi ya. Pada hari pertama saja tekanannya sudah sangat tinggi. Kita akan ambil lagi sampai tekanan di dalam ruang gas ini sampai dengan 0 atau atmosferis, 0 gauge pressure atau atmosferis. Kita ambil lagi sekitar 60 ml. Sehingga yang sudah kita ambil adalah 180 ml. Kita akan ambil sampai tekanan di dalam reaktor atmosferis atau jarum pada meteran tekanan menunjukkan angka 0, yaitu tekanan gauge-nya sama dengan 0, atau tekanan udara di dalam ruang gas itu sama dengan 1 atmosfer. Nah, ini tekanan di dalam ruang gas sudah menurun, sehingga perlu ditarik. Kita akan coba tarik saja. Kita ambil 60 ml lagi. Sehingga totalnya 240 ml. Dan kita ambil lagi, kita nolkan gauge pressure-nya. Ini sekitar 35 ml. Sehingga total produksi gas pada hari pertama ini adalah 275 ml. Nah, ini adalah kondisi digester pada hari kedua. Terlihat kan skala pada meteran tekanan itu naik, yang menunjukkan terbentuknya gas. Nah, kalau dilihat dari ini menggelembung karena terbentuknya gas. Tapi kalau reaktornya plastik seperti ini, dia akan tahan terhadap tekanan dan tidak takut pecah kalau terbentuk gas. Kita keluarkan lagi gasnya supaya tidak bocor karena tekanan terlalu tinggi. Kalau tekanannya besar, dia bisa mendorong piston pada siring naik sendiri. Satu,
bau sekali. Ini berarti menunjukkan ada metan dan H2S, gasnya bau. Kalau gas sudah tidak bisa menekan siring dengan kencang, bisa kita bantu tarik pistonnya. Dua sampai nanti skala 0 lagi, berarti tekanan di dalam digester sudah sama dengan tekanan udara luar atau atmosferis. Teman-teman, ini adalah kinerja digester pada hari ketiga. Kita lihat jarum meteran tekanannya sangat sedikit naik, yang menunjukkan bahwa gasnya itu sudah, produksi gasnya sudah sedikit. Tetapi meskipun begitu, belum tentu ini produksi metannya sedikit. Bisa saja dia produksi keseluruhan biogasnya sedikit, tetapi produksi metannya masih banyak karena kita tidak mengukur kadar metannya. Ini kita keluarkan dulu gasnya sampai 0 seperti hari-hari sebelumnya. Teman-teman, ini pengamatan hari keempat. Kita lihat gasnya sudah tidak terbentuk lagi. Kita kocok-kocok supaya gasnya lepas. Tidak terjadi kenaikan tekanan, berarti kemungkinan gasnya memang sudah tidak terbentuk. Tetapi walaupun volumenya tidak bertambah, belum tentu metannya tidak bertambah juga, karena bisa saja gasnya tidak bertambah banyak tapi kadar metannya bertambah tinggi. Oleh karena itu pengamatan yang lebih menyeluruh itu dilakukan dengan juga mengukur komposisi gasnya. Teman-teman, ini hari kelima. Kita lihat skala pada pressure gauge menunjukkan 0. Ini artinya produksi gas netonya sudah 0, sudah tidak produksi gas secara neto. Karena sudah 2 hari di titik 0, kita anggap produksi gasnya sudah berhenti. Ini kemarin kan digester sudah didiamkan, dikira sudah berhenti, ternyata di hari ke 9 kemarin terbentuk gas. Di hari ke 10 dan 11 ini terbentuk gas lagi. Kita kocok dan kita nolkan. Kita ambil gasnya sampai 0. Teman-teman, ini hari ke-12-13, walaupun beberapa hari yang lalu sempat tidak produksi, ternyata sekarang produksinya masih banyak, cukup banyak. Kita aduk dulu dan kita keluarkan gasnya. Lumayan 49 mili, dan kita akan amati lagi untuk besok.
teman-teman, ini pengamatan hari ke-14, 15, 16. Kita lihat ternyata produksi akumulasi gasnya cukup besar. Berarti ini kemungkinan pas kemarin sempat tidak produksi beberapa hari itu kemungkinan baru terjadi hambatan terhadap mikroba, dan hambatan ini mungkin sudah bisa diatasi sehingga sekarang sepertinya malah berada pada fase eksponensialnya. Kita lihat ya, ini kira-kira berapa mili ini sudah melebihi batas skala dari pressure gauge itu sendiri. Kencang sekali ya, bisa naik sendiri dengan sangat kencang. 62, masih sendiri, kencang sekali. Tambah 60, 122, masih kencang sekali. Harus ditahan. 182. Coba kita aduk sebentar supaya gasnya lepas semua. 182, masih mau ke atas sendiri. Sudah mulai pelan. Kemampuan gas di dalam digestor dalam menekan piston. Tapi ini produksi gasnya cukup banyak akumulasi 3 hari ini. 182. Kita bantu naikkan ya. 182. Ditambah 60 lagi, 242. Ditambah 36, 278 mili hari ini. Untuk 3 hari, akumulasi 3 hari sangat banyak ya. Apalagi kalau ditambah dengan akumulasi di hari-hari sebelumnya. Nah, ini adalah pengamatan pada hari ke-17 dan 18. Supaya kelihatan ya, ini kan mengambilnya dari lubang sampling gas yang sudah dikasih rubber setting, jadi tidak akan bocor. Setelah diambil itu nanti dia nggak akan bocor karena kita menggunakan rubber setting. Kita lihat karena tekanannya cukup besar, dia bisa jalan sendiri ya siringnya. Kita batasi pas 60 sesuai dengan kapasitas maksimal siring. Kita ambil, kita tekan bagian rubber settingnya supaya tidak lepas, tidak rusak, tidak lepas dari lemnya. Ini 60. Nah, ini bisa jalan sendiri. Ini yang kedua ya. Nah, ambil lagi, berarti 120. Ini untuk 2 hari ya. Ambil lagi, masih bisa jalan sendiri, tapi sudah mulai pelan. Kita coba bantu saja ya.
180 ya, 60 kali 3. Dan ini mungkin yang terakhir setelah ini, coba berapa di fase eksponensial ya, jadi produksi gasnya banyak. Kita lihat yang sekarang tinggal menghabiskan sampai tekanannya 0 gauge pressure ya, sama dengan 1 atm. Ini sudah kita dapatkan 30, berarti 180 ditambah dengan 30 berarti 210 ml. Ini adalah pengamatan pada hari ke-19 dan 20. Kita ambil 60 mili ya. Ini tadi 60, kita ambil lagi. (120). Ini fase eksponensial ya, baru banyak-banyaknya produksi gasnya. Nih masih bisa ke atas lagi. (180). Kita habiskan sampai tekanannya 0 atau 1 atm. (25) 180 sampai 25, 205 ml. Ini adalah akumulasi gas pada hari ke-21, 22, dan 23. Kalau kita lihat produksi gasnya untuk akumulasi 3 hari ini masih cukup banyak, tapi sudah mulai lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya, yang menunjukkan ini mungkin sudah pada fase pertumbuhan menurun, tapi masih cukup banyak gasnya. Kita akan hitung dan kita keluarkan berapa gasnya untuk akumulasi 3 hari terakhir ini. Bisa naik sendiri, tekanannya masih cukup besar. Kita hentikan di 60 ya. 60. Coba kita bantu. (120) dan sedikit lagi. Sudah pas di 0. Ini sebanyak
sekitar 17, berarti 137 ml untuk hari ini. Kemarin kita bisa dapat 210 ml ya, berarti sudah mulai menurun fase pertumbuhannya. Ini adalah pengamatan pada hari ke-24, 25, dan 26. Kalau kita lihat dari tekanan di dalam digester, terlihat bahwa produksi gasnya sudah mulai menurun. Kalau dibandingkan kemarin sudah menurun lagi, berarti ini memang pada fase pertumbuhan menurun, sudah berkurang gasnya. Tapi kita akan hitung berapa volume gas yang terbentuk pada akumulasi 3 hari ini. Ini ya, untuk 3 hari akumulasinya sekitar 49 ml. Jadi memang sudah mulai turun produksi gasnya. Ini adalah pengamatan pada hari ke-27, 28, dan 29, akumulasi 3 hari. Kita lihat kalau tekanan dari ruang gas ini sudah lebih kecil lagi. Ini memang sudah fase pertumbuhannya sudah menurun, mendekati stasioner mungkin. Nah, kita akan cek berapa volume gasnya untuk akumulasi 3 hari terakhir. Sebanyak 35 ml. Sudah sangat menurun ya pertumbuhannya. Dan yang menarik adalah warna dari cairan dalam digester ini yang berwarna merah. Ini menunjukkan banyaknya mikroba. Sepertinya ini kemungkinan adalah banyaknya mikroba di dalam digester. Ini mikrobanya berwarna merah. Ini hanya di dinding sih, menempel di dinding dia. Ini pengamatan hari ke-30 dan 31. Dan kita lihat tekanan di dalam ruang gas dalam digester ini sudah 0. Ini menunjukkan bahwa produksi biogasnya sepertinya sudah berhenti. Tapi nanti kita akan pastikan lagi. Kalau sudah benar-benar berhenti berarti pembentukan biogas sudah selesai untuk proses batch ini. Nah, ini pengamatan hari ke-32 dan 33. Setelah kemarin hari ke-30 dan 31 produksi gasnya berhenti, ternyata benar pada hari ke-32 dan 33 memang produksi gasnya sudah berhenti. Artinya pengamatan akan kita hentikan. Dan ini produksi gas dari air limbah tahu ini terjadi selama 30 hari dengan akumulasi volume biogas sebanyak 1347 ml. Nanti akan ada video-video selanjutnya tentang perhitungan banyaknya metana yang dihasilkan dari digester biogas hasil percobaan. Terima kasih.